Scene berganti, Scofield CS tiba di klub Cerutu Padi, dan Kellerman berkata ada loker pribadi tiap anggota klub di sana. Karena aku bukan buronan, maka serahkan kunci itu dan biarkan aku yang mengambilnya. Namun, Scofield enggan untuk memberikannya. Dan Dr. Sarah pun mencoba masuk untuk ke klub tersebut. Agen Mahon membodoh-bodohi Shigelo, dan Shigelo berkata, aku ingin pergi dan memutuskan untuk melompat dari sana. Dan akhirnya Shigelo pun melompat. Dan Shigelo pun tewas. Pintu teater 1 telah dibuka. Halo sobat, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita dari TV series Prison Break Season 2. Pasti udah banyak yang gak sabar nih buat episode selanjutnya. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi video ini ya. Mau tahu kejeniusan apalagi yang Scofield rencanakan untuk kabur dari kejaran polisi? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali Dr. Sarah yang masuk ke klub dan ia masuk ke dalam ruangan locker untuk mengambil flash disk rekaman. Namun, seorang pekerja di sana yang mengenal Dr. Sarah memanggilnya. Sarah yang merasa ada yang tidak beres segera pergi dari sana. Mereka pun kabur lewat pintu belakang dan ternyata benar polisi sudah tiba di sana. Scene berpindah. Agen Mahon menelpon anaknya dan memastikan apakah ia baik-baik saja. Agen Mahon meminta maaf karena tidak bisa melindungi setiap saat. Bahkan sampai saat ini pun Agen Mahon belum bisa menjenguk anaknya secara langsung. Agen Mahon mendapatkan berita bahwa anaknya Franklin sedang sakit dan Franklin sedang mencari rumah sakit. Agen Mahon pun segera memerintahkan agar mengirimkan foto Franklin kepada seluruh rumah sakit setempat. Scofield dan Sarah kembali ke mobil dan berkata, kita tidak bisa mengambilnya sendiri, tapi kita bisa meminta bantuan. Ternyata ada satu anggota klub yang bisa membantu, yaitu mantan kepala penjara Fox River, Henry Pop. Dia merupakan anggota klub Cerutu Padi. Mereka pun mendatangi rumah Pop. Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat Dr. Sarah yang datang ke rumahnya. Sarah meminta waktu Pop untuk menceritakan sesuatu. Namun Pop tidak mau mendengar ceritanya Dr. Sarah. Scofield pun menampakkan dirinya dan Pop pun semakin terkejut. Pop marah karena tidak mau berhubungan dengan Scofield lagi. Ditambah, Scofield merupakan seorang buronan. Scofield menjelaskan maksud dan tujuannya ia datang, yaitu untuk meminta tolong Pop agar mengambil barang di loker yang berada di klub Cerutu Padi. Pop makin tak senang dan mengusir mereka. Namun, Dr. Sarah memperlihatkan kunci yang diberikan oleh ayahnya itu. Scene berganti ke T-Bag. T-Bag berencana membawa Susie dan anaknya ke suatu tempat. Dan mereka pun sampai di sebuah rumah tua, yang ternyata itu adalah rumahnya T-Bag. Lanjut, Sucre yang berangkat menuju bandara untuk menemui Mary Cruz harus tertunda karena mobilnya mogok. Namun ia beruntung karena ada pria yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Si pria itu ternyata berkomunikasi dengan HT berukuran besar dan Sucre bertanya apa itu. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang petugas keamanan bandara dan berkata buronan Amerika terbang ke sini dan aku harus menangkapnya. Sucre pun sontak terkaget dan gelisah takut ketahuan. Franklin tiba di rumah sakit. Ia mendaftarkan anaknya di sana karena sakit ginjalnya sudah kambuh. Wanita tersebut menanyakan kartu asuransi Franklin ataupun kartu identitasnya. Wanita tersebut menanyakan apakah kau punya kartu asuransi atau kartu identitas, namun Franklin tidak memilikinya. Wanita itu pun memanggil atasannya. Pop mengungkapkan kekecewaannya selama ini karena ia telah memberikan kepercayaan kepada Scofield, namun Scofield mengkhianatinya. Pop pun tidak bisa membiarkan buronan datang begitu saja ke rumahnya. Ia pun akhirnya memanggil polisi.
Namun Scofield mencegahnya dengan menodongkan senjata. Akhirnya Pop pun terpaksa mendengarkan ucapan Scofield. Scofield memberitahu bahwa kakaknya tidaklah bersalah. Namun Pop masa bodoh dengan hal itu dan berkata, "Mudah sekali kau berbicara dengan menodongkan senjata di tanganmu." Scofield pun memberikan pistol itu dan menyuruh Pop untuk menodongkan senjata kepadanya. Scene kembali ke Franklin. Atasan rumah sakit pun menjelaskan bahwa kau tidak bisa mendaftar di rumah sakit tanpa data diri yang jelas. Franklin berkata, "Apakah kau akan menunggu sampai anakku mati dan baru memberikan pertolongan?" Wanita itu menjawab, "Ini rumah sakit, bukan rumah penampungan orang miskin." Franklin pun sakit hati dan pergi dari sana. Ternyata petugas tersebut sudah tahu bahwa Franklin adalah buronan yang dicari. Franklin terkaget ketika melihat agen Mahon sudah berada di luar, dan ia pun lari ke dalam untuk mencari jalan keluar yang lain. Franklin pun masuk ke dalam bis, namun agen Mahon menodongkan senjatanya. Franklin pun angkat tangan, namun anaknya tidak mau melepaskannya. Agen Mahon kesulitan untuk menangkapnya, dan pintu bus pun keburu tertutup. Kembali ke kediamannya Pop, Scofield berkata itu adalah kunci kebebasan pria yang tak bersalah. Kunci itu adalah yang bisa membuktikan bahwa Burrow tidak bersalah. Tapi Pop berkata, "Aku tidak ada urusan dengan Burrow. Aku tidak peduli." Scofield berkata, "Ada sesuatu yang bisa kutawarkan agar kau berubah pikiran." Apakah itu? Scene berganti. T-Bag masuk ke dalam rumah dan terlihat rumahnya sangat berantakan. Lalu ia mengambil sebuah buku di lubang dinding dan membacanya. Ia pun teringat masa lalunya. Terlihat T-Bag kecil yang dihina kera oleh teman ayahnya karena keturunan ibunya yang autis. Ayahnya berkata T-Bag itu pintar dan membuktikannya. Ia diperintahkan oleh ayahnya menyebutkan 10 sinonim dari kata menghancurkan. Dan T-Bag kecil bisa menjawabnya dengan mudah. T-Bag pun mengatakan kita akan tinggal di sini. Kellerman dan Burrow berada di gedung seberang klub Cerutu Padi. Mereka akan mengawasi gerak-gerik Scofield dari atas. Kellerman berkata, "Jika kita gagal hari ini, maka kita akan terseret oleh lubang hitam." Agen Kim mendapatkan informasi bahwa Dr. Sarah terlihat di Chicago di klub Cerutu Padi. Dan Kim pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pesawat jet. Sucre tiba di bandara dan ia pun berpamitan dengan pria yang memberikan tumpangannya. Ketika Sucre sudah pergi, pria itu diberitahu bahwa ada seorang buronan yang sedang berkeliaran. Pria itu terkejut melihat buronannya itu adalah orang yang menumpang ke dalam mobilnya tadi. Di sisi lain, Mary Cruz bersama kakaknya hendak pulang ke Amerika Serikat. Dan betapa senangnya Mary Cruz ketika Sucre datang kepadanya. Dan Sucre pun mengajaknya kabur. Dan mereka pun berhasil kabur. Scofield tiba di klub Cerutu Padi. Pop kini mau membantu Scofield dan menyuruh Pop untuk mengambilkan benda tersebut. Pop pun turun. Dr. Sarah menagih janjinya kepada Scofield saat di penjara, yang mengajaknya untuk dinner berdua. Scofield berjanji setelah ini berakhir kita akan melakukannya. Pop pun masuk ke dalam dan disambut dengan baik oleh penjaga di sana. Ia pun masuk ke ruang loker dan membuka loker sang gubernur. Ia mengambil sebuah kotak dan ada flash disk di sana. Ia pun segera pergi dan meminjam laptop kepada orang yang di sana. Kembali ke T-Bag, ia membereskan rumahnya dan memerintahkan kepada anak-anak untuk melakukan hal yang sama dengannya. Susie menolaknya dan anak-anak pun dimasukkan ke dalam kamar. T-Bag berkata kesungguhannya bahwa ia benar-benar mencintai Susan. "Balaslah cintaku sedikit saja." Tapi Susan berkata, "Aku tidak bisa." T-Bag pun merasa kecewa berat. Akhirnya Susie pun dikurung di sana dan T-Bag melihat ada kapak di sana. Franklin datang ke sebuah klinik kecil dan menyerahkan anaknya untuk diperiksa kepada dokter di sana. Scene berganti ke klub. Pop keluar dari klub tersebut dan yang mengejutkan adalah agen Kim datang ke sana dan menyapa Pop. Agen Kellerman dan Burrow segera mendatangi mereka. Agen Kim berkata, "Aku akan menggeledahmu dan mengancamnya dengan pistol."
Segera Scofield menginjak gas mobilnya dan menabrak agen Kim. Pop diperintahkan untuk masuk. Burrow pun datang dan menghajarnya. Burrow pun masuk ke dalam mobil disusul oleh agen Kellerman. Namun, Dr. Sarah mengunci mobilnya dan mereka pun meninggalkan agen Kellerman. Kembali ke T-Bag yang telah melihat ada kapak di sisinya, ia pun membuka tempat Susie dan anaknya disekap. Dan ternyata itu adalah polisi. Polisi berkata ada seseorang yang menelepon kalian di sekap di sini. Ternyata T-Bag lah yang menelepon polisi tersebut. Nampak ia bersedih karena harus meninggalkan mereka. Uang 5 juta dolar yang T-Bag bawa tiada artinya lagi ketika disakiti dalam urusan cinta. Kembali ke Franklin, dokter memberitahu dia gagal ginjal dan tidak bisa diobati hanya di klinik kecil ini. Kau harus membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter akan memasang kateter terlebih dahulu. Franklin menolaknya dan pergi dari sana. Scofield tiba di rumah Pop. Ada sesuatu di sana. Ternyata Scofield baru mengakui ia membuat perjanjian dengan Pop. Bahwasanya ia akan menyerahkan dirinya kepada polisi jika Pop berhasil membawa flash disk tersebut. Burrow memarahi tindakan Scofield itu. Namun, Pop berubah pikiran dan berkata, "Aku sudah mendengar rekaman dari flash disk tersebut, dan kini aku percaya bahwa Burrow tidak bersalah." Akhirnya, Pop pun memerintahkan kepada Scofield untuk segera pergi. Kembali ke Franklin, ia nampak bersedih melihat anaknya yang sakitnya sudah semakin parah. Dan akhirnya, ia pun menelpon agen Mahon dan berkata, "Aku akan menyerahkan diri dengan satu syarat. Bebaskan istriku dan rawatlah anakku." Agen Mahon menolaknya. Franklin mencoba untuk melobinya dengan akan memberikan sesuatu. Akhirnya Didi pun dirawat di rumah sakit. Agen Mahon berkata bahwa istrimu sudah dibebaskan. Dan Franklin berkata bahwa ia akan menepati janjinya.